Halo guys, welcome back to Autonet Max sama gue Grady, dan di sebelah sini udah ada Hyundai Ioniq 5 atau mobil listrik Hyundai yang terbaru nih. Jadi sebenarnya kemarin itu Hyosat udah pernah bikin mengenai Ioniq 5, tapi itu bukan versi yang produksi massal. Nah, kalau ini yang versi produksi massalnya. Kita lihat dari bentuknya ya. Gue jujur aja baru pertama kali nih ngeliat mobil ini secara langsung. Sebelumnya ngeliatnya di gambar-gambar aja. Kelihatannya kan kecil kalau digambar. Pas aslinya ini gede loh. Wheelbase-nya aja tuh 3 meter gitu. Wheelbase-nya aja udah hampir sepanjang mobil LCGC gitu ya. Jadi gede mobil ini tuh. Dan bentuknya, ini kan mobil listrik ya. Kalau misalkan kalian perhatiin mobil listrik belakangan itu tuh bentuknya tuh 11-12. Kayak berusaha balapan siapa yang pengen paling futuristik gitu. Tapi kalau Hyundai ini, dia justru bikin mobilnya itu temanya retro futuristik. Jadi kelihatan kayak mobil-mobil tahun 80-an, tapi yang dari masa depan gitu. Aneh banget. Jadi Hyundai ini tuh ngambil Q desainnya ini tuh dari Hyundai Pony. Jadi itu mobil kecilnya Hyundai gitu deh, tahun 80-an. Kita sih di sini nggak ada ya. Tapi kalau menurut gue nggak mirip-mirip banget sih. Justru lebih mirip kayak Lancia Delta nggak sih mobil ini? Atau opini gue aja, komentar di bawah ya. Kita lihat dulu dari bagian depannya. Si Hyundai ini tuh dia punya kayak semacam bahasa desain gitu yang disebut parametric pixel. Jadi bakal banyak kotak-kotak gitu lah. Termasuk di lampunya ini nih. Lampunya kalau kalian lihat, ini tuh detailnya dia tuh ada kotak-kotak gitu. Bentuknya memang udah kotak, tapi dalamnya tuh ada detailnya lagi. Dan kalau kalian perhatiin di sini ya, dia kan warnanya nih yang matte gitu ya, yang butek. Dan lampunya kotak-kotak gini tuh, gue inget sama DMC DeLorean, mobilnya Back to the Future tuh. Vibes-nya tuh mirip-mirip kayak gini nih, keren ya. Terus di depannya ya pasti karena ini mobil elektrik, dia di sini grillnya cuma hitam aja. Tapi di sini dia ada kamera nih, di situ juga ada. Jadi dia nih udah dilengkapi sama Hyundai Smart Sense gitu, yang fitur-fitur advanced driving systemnya ya. Di bagian sini ya udah dibahas lah ya kalau detail-detail mengenai desain. Sekarang kita lihat ke bagian sampingnya ya. Ini kalau kalian perhatiin, untuk bagian sini, ini tuh masih bagian kap mesin loh. Jadi bagian fender samping itu cuma segini doang nih. Jadi ini kap mesinnya dia bentuknya clamshell, jadi sampai ke sini dia kebuka. Dan kalau kita lihat bawahnya lagi, di bagian wheel arch-nya sini, gila ini ada detail-detail kayak gerigi-gerigi tajam-tajam gini nih. Ini attention to detailnya gue suka banget untuk Hyundai Ioniq 5 ini. Dan tadi gue belum sebutin juga, kalau misalkan Hyundai Ioniq 5 ini dia punya 4 varian. Jadi untuk baterainya dia ada yang standard range, 58 kW baterainya, dan ada yang long range. Kalau yang long range ini 72 kW. Dan masing-masing itu dia punya varian Prime sama Signature. Jadi ya bedanya ini aja deh, minor-minor aja. Lampunya tuh kalau yang Prime dia belum adaptive LED. Kalau yang ini dia udah nih. Ini yang Signature ya. Dan peleknya ini untuk yang Signature dia 20 inch dan bentuknya sangat complicated. Ini keren banget. Kalau menurut gue ini tuh model-model kayak ini ya, kayak BBS Mesh gitu tapi dari masa depan gitu. Keren banget. Kalau yang Prime dia ukurannya lebih kecil sedikit, dia 19 inci. Dan ini untuk yang Signature ini dia udah ukurannya 20 inci, profil bannya tuh 45. Jadi nggak tipis-tipis banget. Memang gede aja bannya kayak gitu. Kita lihat lagi ke bagian sampingnya. Nah, for your information, sebelum namanya Ioniq 5, jadi dia waktu konsep tuh namanya Hyundai 45 EV. Apa tuh artinya 45? Jadi 45 itu tuh memperingati 45 tahunnya Hyundai Pony yang tadi gue bilang inspirasi dari mobil ini. Dan juga 45 ini dipakai sebagai ini nih, sudut ini, garis samping ini kalau diukur tuh 45 derajat. Gila ya, sampai kepikiran ke sana nih si Hyundai. Terus kita lihat lagi bagian bawahnya juga ini ada kayak kepantul sama sinar gitu, kelihatannya kayak nyala. Padahal ini cuman aksen-aksen aja, tapi keren nih. Aksen-aksennya bener-bener kayak mobil konsep sih ini kalau menurut gua. Terus untuk handle pintunya dia tersembunyi kayak gini ya. Nah, jadi kalau kuncinya dibuka dia baru kebuka kayak begini. Yes, kita pindah pindah tempat karena tadi kan tempat test drive ternyata langsung rame gitu abis kita syuting. Jadi antusiasme orang sama mobil Ioniq 5 ini banyak banget ya. Anyway, sekarang karena ini mobil listrik, jadi dia dicas ya. Cara bukanya di sini. Nah, ini kita buka, dia bisa dicolok di sini nih. Bagian dalamnya juga dia ada indikator gitu ya, yang sama lagi bentuknya pixel, tapi kelihatan kayak Tetris ya, lucu juga. Dan untuk dicas di rumah, kalau misalkan pakai listrik biasa AC itu bisa full dalam waktu ya kurang lebih 5-6 jam kalau menurut klaim Hyundai. Kalau misalkan kalian pakai chargeran yang biasa tuh yang tersedia SPKLU itu bisa dalam kurang lebih 57 menit ya, 1 jam lah ya. Dia beda-beda sih, kan ada yang
standard range sama long range itu beda-beda dikit lah, beda beberapa menit. Sama sebenarnya dia untuk maksimalnya dia bisa sampai 350 kW dan itu bisa dari 0 sampai 80% di bawah 20 menit, 18 menitan. Tapi sayangnya kayaknya di Indonesia belum ada ya colokan SPKLU yang mendukung sampai 350 kW. Oke. Kita tutup lagi, dia otomatis ya. Bagian belakang, wah, ini kotor atau oh kotor. Gue kira ini motif alam gitu. Kita lanjut lagi di bagian lampunya ini, dia juga masih konsisten sama depannya, sama keseluruhan desainnya juga yang Hyundai tadi sebut sebagai parametric pixel. Jadi ini titik, tapi lampunya merah bagian sini doang. Kayak begitu. Oke, kita sekarang langsung masuk ke bagian dalamnya aja ya. Karena kan video sebelumnya sebenarnya eksterior udah, tapi interiornya yang belum. Yuk, masuk yuk. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalamnya. Karena ini mobil listrik, kita nyalain aja. Nggak ada suaranya. Nah, dia tuh langsung otomatis. Kalau orangnya masuk, nyalain mobilnya, dia langsung kursinya ke memori yang terakhir gitu ya. Jadi kalau misalkan kita matiin nih, kita buka. Nah, pintu dia kursinya bakal mundur supaya kita gampang keluarnya. Nah, kita lihat keseluruhan dari interiornya dulu ya. Jadi Hyundai itu bilang kalau misalkan desain interior ini tuh biar kayak rasanya homey, biar kayak di rumah. Jadi ini memang lega banget kalau kalian lihat. Ini juga di sini ya, center console itu bisa di maju mundurin. Bisa disesuaikan banget. Dan fun fact juga, karena ini mobil listrik yang ramah lingkungan, buat interior ini juga dia panel-panelnya ramah lingkungan. Bahan-bahannya itu ya, bahannya recyclable. Jadi ada yang dari botol plastik bekas, ada yang dari tadi apa ya, biji bunga, terus sama tebu juga ada bahkan gitu. Jadi unik banget. Interior ini tuh dia recyclable. Kita lihat dari bagian desain, di sini ada layar yang gede, ini 12,3 inci. Sebenarnya layoutnya mirip-mirip Mercedes gitu ya, tapi nggak apa-apa. Ini infonya banyak banget dan layarnya gede. Dan dia udah touchscreen ya, nggak cuman kontrol-kontrol dari luar gitu. Di sini yang pasti kalian bisa lihat EV karena ini mobil listrik, kalian bisa lihat range-nya berapa dengan AC nyala atau AC mati itu beda tuh range-nya. Ini baterainya sekarang kita 65%. Terus juga dia ada EV charge transfer atau V2L nih. Nah, ini dia itu bisa jadi kayak semacam genset ya. Kalian bisa colokin aja dari mobil ini, kalian bisa ngidupin sampai 3600 watt. Jadi udah lebih gede dari rumah-rumah yang standar ya. Biasanya kan rumah-rumah standar tuh 2200 watt gitu. Jadi ya kalian kalau misalkan jalan-jalan kemana-mana atau kalian bahkan punya mobil ini di rumah lagi mati lampu gitu, bisa jadiin si Ioniq 5 ini sebagai sumber tenaga listrik rumah kalian kayak gitu. Oke, lanjut lagi nih. Di bagian sini juga dia ada drive mode nih ya. Ini yang terhubung juga sama MID bagian sini. Ini kalau dilihat tuh bener-bener bentuknya nggak konvensional banget. Tuh, bener-bener aneh banget ya. Kalau biasa kan mobil-mobil pada umumnya kan ya tachometer atau speedometer gitu. Ada, kalau misalkan mobil listrik ada energi yang terpakai. Ini tuh kayak game jadinya, kayak indikator dalam game, HUD dalam game gitu. Aneh banget, unik banget. Terus kita lihat lagi berikutnya, di sini infonya ada ya standar ya, trip. Terus ada ada TPMS juga, tire pressure. Dan tinggi juga ya, tekanannya 46 loh ini. Nah, karena tadi kan gue bilang Hyundai ini dia udah punya Hyundai Smart Sense. Jadi Active Safety System. Susah banget ngomongnya. Active Safety System ya. Jadi dia udah ada kayak lane keeping assist, terus yang sistem ngerem sendiri, blind spot monitoring, lane change assist gitu-gitu, itu udah ada semua dia. Dia sampai udah ada juga adaptive cruise control sampai stop and go. Dia juga udah bisa nih. Oke. Oh ya, kalau ngomongin desain ini lucu banget ya. Dia tuh nggak ada logo Hyundai-nya di bagian setirnya. Tulisan Ioniq aja nggak, dia malah yang pixel tadi. Tuh ada 4 titik di sini. Gitu. Dan ini setirnya two spoke, jadi kayak mobil zaman dulu, tapi untungnya di sini tombol-tombolnya bikin dia jadi kelihatan futuristik kayak gitu. Kita lanjut lagi ke bagian sini, bagian buat pengaturan AC-nya, dia semuanya digital nih. Dia udah dual zone juga. Di sini ada buat hembusan anginnya di sini. Cuman memang dia touch doang ya, dia nggak ada tombol fisiknya gitu. Jadi kurang mantep gitu. Dia nggak ada haptic feedback-nya juga, jadi ya kalau lagi nyetir mungkin bakal susah ya mengaturnya. Tapi pasti dia terintegrasi nih, kalian bisa di sini. Nah, climate pasti ada tuh kan. Kita lihat bagian head unit lagi deh. Sini ini banyak banget fiturnya. Dia ada ventilasi untuk ini juga kursi ya, dan ada penghangatnya juga, jadi kursinya bisa panas bisa dingin. Terus ada memory seat-nya ya, jadi kursi bisa kalian save sesuai dengan konfigurasi yang kalian mau. Terus ada
phone projection, dia bisa Android Auto sama Apple CarPlay juga. Nah, untuk tuas transmisinya dia nggak di bagian tengah ya, dia di bagian kanan sini dan bentuknya kayak begini nih, kayak tuas gini kita putar. Nah, ini kalau mau masuk D itu kita, nah tinggal dorong ke sana. Kalau mau netral itu kita turunin lagi sekali, 2 kali, dia R. Mau parkir tinggal pencet yang ini. Udah di P. Kalau rem tangannya di sini ya, bukan rem tangan lagi sih, ini namanya EPB, Electric Parking Brake. Terus ini buat bagasi, traction control, stability control, ini buat ketinggian lampu, sama dia udah ada fitur brake auto hold juga. Begitu. Oh iya, tadi gue belum bilang kalau di bagian sini kelihatannya kayak speaker. Tapi ini bukan, ini bagian magnet. Jadi kalau kalian punya HP yang belakangnya ada magnetnya kayak HP gue, ini bisa langsung tempel tanpa perlu phone holder lagi. Kayak begitu. Dia juga punya sound system dari Bose. Nah, ini dia punya 8 speaker dan konsisten ya. Untuk covernya dia desainnya ya sesuai dengan base desainnya yang tadi pixel tadi. Atau 45 derajat ini? Enggak deh, enggak 45 derajat. Dan si Ioniq 5 ini juga dia punya panoramic roof yang kalau kita buka ya, dia dari tengah. Dan ini gede banget. Jadi dari baris pertama sampai baris kedua. Dan ini yang bikin gue salah fokus juga tadi, ini untuk bagian lampu penerangan kabinnya ini nggak ada tombolnya, jadi ini cuma kayak touch. Dan matinya tuh biasanya LED kan cetrak gitu ya. Kalau ini dia kayak elegan gitu, nyalanya pelan-pelan gitu. Keren. Nah, terus keunikan lainnya dia juga punya glove box yang di sliding kayak gini ya. Jadi bukan kebuka jeblak gitu ke bawah, dia sliding gitu bentuknya. Ini dibilang mungkin biar berasa homey ya. Jadi kayak laci rumah gitu rasanya. Terus untuk kursinya, ini dia udah elektrik di semua kursinya. Dan kalau kalian lihat bagian sini, dia tuh kayak ada sanggahan buat betis gitu loh. Ini bagian pengemudi juga ada, bisa kita naikin. Cuman gue nggak saranin ini dipakai buat pas lagi nyetir ya, karena akan bahaya kaki kita kan. Ini Hyundai bilangnya ini buat kalau misalkan mobilnya lagi dicas nih, terus kita nunggu di dalam mobil, nah bisa tuh sambil nyantai kayak gitu. Dan lanjut lagi kalau kalian perhatiin, dia di bagian samping-samping sini pintunya, dan di sekeliling cover speakernya itu ada ambient light, ambient mood light kayak gitu. Di bagian konsol tengahnya ini juga dia tuh gede banget space-nya ya, meskipun terbuka dia nggak ada penutupnya. Dan di bagian sini dia ada wireless charging yang sayangnya HP gue nggak bisa, jadi gue nggak bisa contohin. Ya, dan ada colokan buat ngecas HP juga, USB Type A. Oke, kayak gitu. Di bagian sini juga kalau kita tutupin dia ada armrest yang karena dia bisa dimaju mundurin, jadi kalian bisa sesuaiin posisinya yang enak kayak gimana buat kalian. Ini juga bisa dibuka, masih ada tempat penyimpanan kecil lagi. Oke, kita masuk ke baris keduanya, Hyundai Ioniq 5. Dan seperti yang tadi gue bilang ya, dia kan pengaturan kursinya dia udah elektrik di keempat semuanya. Nah, ini juga di elektrik, tapi sayang untuk bagian belakang dia cuman bagian slidingnya aja. Untuk recline-nya dia masih manual. Aduh, keras banget. Dia masih manual kayak gitu. Ya, dan di sini juga dia masih konsisten untuk bahan kursinya, dia masih nyambung sama yang depan, jadi masih bahan recyclable. Di bagian sini BTW lucu ya, kayak jeans gitu. Ya, BTW ini tadi posisi duduk gua, tinggi gua 180 cm, tadi ini depan posisi nyetir gua ya. Dan di belakang ini masih nyaman banget. Space-nya lega, bener-bener nggak berasa sempit. Dan karena ini mobil EV juga, jadi baterainya kan ditaruh di bagian bawah sini nih. Nah, jadi dia memang buat lantainya agak sedikit tinggi tapi nggak mengganggu. Memang sih bagian sini nggak gitu ke support, tapi karena dia lega, jadi kalian bisa ngakalin lah posisi duduknya mau kayak begini kayak juga bisa gitu kan. Oh ya, si Hyundai ini juga dia pakai chassis yang dibilang EGMP atau Electric Global Modular Platform. Jadi mobil-mobilnya Hyundai Group itu yang listrik nanti bakal pakai platform ini semua. Dan itu bisa disesuaikan. Jadi kalau misalkan kapasitas baterainya dikecilin, dia otomatis wheelbase-nya makin pendek, ya ukuran mobilnya juga makin pendek. Dan yang pertama kali pakai chassis EGMP itu adalah si Ioniq 5 ini gitu. Oke, kita bahas untuk kursinya lagi. Di sini dia ada armrest-nya, ada cup holder juga 2 buah, ada headrest 3 buah, dan di bagian sini ada colokan charger 2 buah ya. Dan yang gue seneng nih ya, Hyundai itu dia pasang AC biasanya kalau baris kedua dia bagian pilar B-nya sini. Jadi ke senternya tuh bisa ke muka gitu loh, atau ke badan. Gue sebel sebenarnya kalau AC yang di bagian sini tuh kayak mau nyenter apa gitu loh, kejauhan gitu ya. Jadi ini gue suka nih yang bagian kayak begini. Di bagian bawah kursinya dia ada colokan rumah gitu, AC 250 watt dan 16 ampere. Jadi kalian bisa colok ini bawa apa ya, kayak AC outdoor juga bisa sih dicolok ke sini.
Atau bisa ngecas mobil lain nggak? Bakal konyol. Nggak, jangan dicoba ya. Intinya kalian bisa bawa peralatan elektronik, kalian bisa colokin ke situ. Oke, sekarang kita keluar aja yuk. Oke, sekarang kita bahas bagasinya ya. Tadi kita belum lihat. Dia udah elektrik dan bisa buka sendiri. Di bagian sini, dia kapasitasnya lumayan gede. Di bagian kiri sini dia ada colokan 12 volt ya. Dan ini juga kalian bisa buka. Ini untuk partisinya dia solid ya. Bukannya yang lembek-lembek gitu. Dan ini kalian bisa ganjel kayak begini. Nah, di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan juga. Nih, dia masih cukup gede. Tapi karena ini dia yang varian di Indonesia itu cuma ada yang varian single motor. Dan untuk motor ditaruhnya di bagian belakang. Jadi mobil ini rear wheel drive. Kalau yang luar negeri dia ada yang dual motor. Jadi motornya di depan dan belakang, ya, all wheel drive ya. Kalau ini dia rear wheel drive nih. Nah, kalian tuh yang pencinta RWD, FWD tuh, silahkan komentar di bawah gimana. Seneng nggak? Ya, di bagian sini dia ada colokan. Ini ditaruh kayak gini nih. Bentuknya kayak begini ya. Ya kayak mobil, kayak colokan mobil listrik pada umumnya. Nah, sekarang gimana kalau kita lihat untuk bagian bagasi depannya kayak gimana ya? Penasaran kan? Yuk kita tutup aja. Nah, sebelum kita buka untuk bagasi depannya nih, kalian melihat bagian bawahnya. Ini ternyata ada lampu di bagian situ. Ini kalau siang nggak kelihatan ya. Oke, sekarang kita langsung buka aja bagian bagasi depannya. Dia udah hidrolik, jadi bisa kebuka sendiri, nggak usah kita tahan-tahan. Di bagian sini, kelihatannya kayak mesin ya, tapi ini bisa kita buka. Nah, ini jadi tempat penyimpanan nih. Ya, bisa dibilang bagasi kecil lah. Serasa bagasi supercar ya. Kalau misalkan yang versi luar negeri sana, dia kan dual motor, jadi di bagian sini ada motornya lagi. Bagasinya ada juga, tapi kecil, nggak segede ini, kayak gitu. Ini bagian kiri kanannya dia masih ada cairan buat pendingin baterai lah, terus ada buat akinya masih ada di sini nih. Bagian sini ada aki, di bawah sini. Kayak gitu. Nah guys, daya tempuhnya si Hyundai Ioniq ini juga beda-beda ya tiap varian. Dia kan tadi seperti gue bilang dia ada yang prime, ada yang signature, dan ada yang standard range sama long range. Kalau yang standard range itu dia bisa 380-an kilometer lah. Jadi udah kayak 11-12 kayak mobil bensin biasa ya untuk daya tempuhnya. Kalau yang long range dia bisa sampai 481 untuk yang tipe prime. Kalau yang untuk tipe signature yang paling tinggi itu malah sebenarnya lebih kecil, 451 ya, mungkin karena perbedaan di berat ya, bobot dan juga besar velgnya kan beda. Kalau yang Prime 19, kalau yang Signature dia 20 inci gitu. Dan kalau kita ngomongin kesimpulan sih, gue demen banget ya sama Hyundai belakangan ini tuh, dia bikin mobil tuh yang desainnya tuh retro-retro modern gitu. Dari gaya bahasa desainnya yang parametric pixel ini, dia kan di Staria sebenarnya udah ya. Meskipun tipis-tipis, lampu belakangnya kan mirip-mirip kayak gini juga. Sekarang di Ioniq ini dia bener-bener bikin jebret nih, parametric pixel. Full satu mobil kayak gitu, keren. Dan juga kalau misalkan kalian lihat tuh, kemarin tuh ada konsepnya tuh Hyundai Grandeur tuh, yang EV. Wah, itu bakal lebih keren lagi kalau misalkan mobil itu sampai beneran ada. Ya intinya sih, Hyundai ini bener-bener serius banget dia untuk bikin mobil listriknya mereka nih supaya bisa diterima di masyarakat. Kayak gitu ya, keren banget. Oke, gitu aja buat video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau misalkan suka, tekan like, komen, dan subscribe. Kalau misalkan belum, tekan juga tombol lonceng supaya langsung masuk notifikasi kalau kita upload video baru. Oh ya, BTW, sorry ya kita nggak ngetes drive dulu karena kita nge-review dari pagi sampai malam dan mobil ini juga antriannya panjang banget, jadi udah keburu gelap. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan, dadah!